Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai materi dari KD 3.1 yaitu administrasi sarana dan prasarana. Selamat mengikuti. Adapun tujuan pembelajaran administrasi sarana dan prasarana, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan fungsi administrasi sarana dan prasarana. Isi dari materi administrasi sarana prasarana yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Dilanjut dengan tujuan administrasi sarana dan prasarana, dan yang terakhir, yang keempat adalah fungsi administrasi sarana dan prasarana. Sebelum kita membahas materi mengenai administrasi sarana dan prasarana, kita simak terlebih dahulu apa pengertian administrasi menurut para ahli. Pengertian administrasi. Menurut Josteri, administrasi merupakan pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan menurut Sondang Pesyagian, administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut Telianggi, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang kita masuk pada pengertian sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, ataupun proyek. Sementara pengertian sarana dan prasarana menurut Ketentuan Umum Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Pengertian administrasi sarana dan prasarana menurut Association of Facility Manager atau IFM, administrasi SAPRAS sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas, layanan, dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Kita masuk pada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor yang terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer penanggung jawab. Kegiatan manajerial memiliki peranan vital karena menentukan masa depan dan alur kerja pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah kegiatan operasional. Kegiatan operasional meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan, pergudangan, perdistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kegiatan operasional ini dilakukan biasanya oleh pegawai, staf operasional yang terbagi ke dalam beberapa divisi tugas dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga, objek. Objek meliputi komponen perbekalan, logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana
Objek umumnya terbentuk benda yang memiliki wujud fisik serta dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pokok hingga kegiatan penunjang atau administrasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi SAPRAS yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Nah, di sini penentu tujuan menjadi dasar atas segala kegiatan yang berlangsung di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ruang lingkup perkantoran bila dilihat dari fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran yang merupakan suatu ruang atau tempat dilaksanakannya proses kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran. Nah, bila dilihat dari bagaimana ruang lingkup administrasi sarana prasarana dari peralatan, yang pertama adalah perlengkapan kantor, yang kedua mesin-mesin kantor, yang ketiga mesin komunikasi kantor, yang keempat perabot kantor, yang kelima penataan interior kantor, yang keenam tata ruang kantor. Sekarang kita masuk pada tujuan sarana prasarana. Tujuan sarana dan prasarana kantor merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional yang dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Secara rinci, tujuan administrasi sarana dan prasarana yang pertama, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mampu menyediakan informasi yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana perbekalan. Yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai, ready for use ke unit-unit kerja maupun personal. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana perbekalan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan. Yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja dan personel. Yang kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi. Yang berikutnya adalah fungsi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana tentu berbeda berdasarkan ruang lingkup penggunaannya masing-masing. Misalkan, sarana dan prasarana transportasi tentu berbeda dengan sarana prasarana di bidang kesehatan, tetapi tetap mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan, suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan dan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengadaan, kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan, usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi, fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi, dan menyempurnakan. Lalu yang keempat, penyimpanan, kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang yang keluar atau yang akan didistribusikan dan disimpan dalam gudang. Lalu yang terakhir adalah pengawasan, pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi.
Untuk materi yang terakhir adalah prinsip administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan, di mana administrasi sarana dan prasarana perusahaan atau organisasi dikatakan berhasil apabila fasilitas selalu siap pakai. Lalu, prinsip yang kedua adalah prinsip efisiensi. Pemakaian semua fasilitas perusahaan atau organisasi hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan perusahaan atau organisasi hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis, penggunaan, dan pemeliharaannya. Lalu yang ketiga adalah prinsip administratif. Semua pengelolaan perlengkapan di perusahaan atau organisasi itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana perusahaan atau organisasi harus dideskripsikan dengan jelas. Lalu yang terakhir adalah prinsip kekohesifan. Manajemen sarana prasarana hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Untuk itu, anggota satu dengan lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi administrasi sarana dan prasarana. Sampai bertemu di materi berikutnya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.